Iya, pemirsa, pemadaman listrik massal di sebagian Jawa dan Bali menimbulkan kerugian besar baik bagi rumah tangga maupun industri. Presiden Joko Widodo sangat berang kepada PT PLN dan menyebut PT PLN tidak bisa bergerak cepat mengatasi gangguan jaringan listrik. Apa sebenarnya mengakibatkan pemadaman massal ini dan mengapa PT PLN tak segera mampu menanggulanginya? Kami akan membahas masalah ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya ke Pak Kutubi dulu nih Pak. Hari ini ada agenda di DPR RI untuk memanggil direksi terkait memberikan penjelasan. Sudah sejauh apa? Ya, ini sebenarnya rapat informal karena DPR saat ini masih pada periode reses, ya, tidak bisa kumpul semua anggota lalu mengambil keputusan yang mengikat begitu ya. Ini lebih merupakan concern Komisi 7 akan masalah pemadaman yang cukup bombastis ya, meskipun bentuknya rapat informal dan terbatas pada pimpinan Komisi 7 saja sama kapoksinya ya. Ini kita ingin tahu tentunya mengapa hal ini bisa terjadi dari tangan pertama penjelasannya dan apa langkah-langkah konkret untuk menanggulangi agar selesailah pemadaman ini dan tidak terjadi lagi di kemudian hari ya, karena listrik ini kan sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan negara maupun di dalam perekonomian nasional. Baik. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti jam 13 ini rencananya habis dari sini ya, akan ada pertemuan di Komisi 7 tapi informal ya. Baik, saya ke Pak Sudaryatmo. Pak Sudaryatmo melihat bahwa ini pemadaman yang cukup lama begitu. Kalau Pak Sudaryatmo sendiri dari Yayasan Konsumen ini melihatnya seperti apa? Ya, pertama kalau dari catatan YLKI selama 28 tahun terakhir ini sudah 5 kali terjadi blackout. 5 kali begitu blackout ya Pak? Dari tahun 91, 97, 2002, kemudian 2005 sampai 2019. Dari 5 kali itu 3 kali terjadi di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus itu rupanya bagi PLN bulan nas lah, bulan nas. Terus apa? Yang menarik kalau dari sisi konsumen dari 5 kali blackout tadi itu kalau yang dari sisi kompensasi itu tahun pemadaman 97 YLKI melalui LBH Jakarta itu menggugat PT PLN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Konteksnya sebenarnya menuntut ganti rugi mewakili konsumen. Cuma waktu itu gugatannya itu tidak dikabulkan karena alasan hakim pasal yang dipakai LBH itu adalah pasal Undang-Undang Lingkungan. Dan waktu itu memang belum ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian tahun 2005 itu memang datanya agak bagus karena waktu itu ada 3,1 juta pelanggan terdampak. Kemudian setelah dilakukan perhitungan oleh PLN itu ada 300.000 yang mendapat kompensasi. Jadi 300.000 itu dipilih lama pemadamannya itu dalam periode tertentu itu melampaui tingkat mutu pelayanan yang dideklar PLN. Jadi misalnya tingkat mutu pelayanan itu 12 tingkat mutu pelayanan itu toleransi pemadaman 12 jam. Tapi setelah diakumulasi lama pemadaman melebihi 12 jam sehingga PLN harus memberikan kompensasi. Waktu itu masih 10% dari biaya beban untuk pelanggan pasca bayar. Jadi total kompensasi yang diberikan PLN kepada pelanggan itu sekitar 890 juta. Itu kalau kita bagi dengan pelanggan 300.000 tadi itu jumlahnya per pelanggan itu cuma 3.000 sebenarnya. Jadi nilainya memang tidak sebanding dengan kerugian itu. Tapi paling nggak skema kompensasi itu skema kompensasi ada cuma tinggal nilai besarannya itu gimana supaya sesuai dengan mendekati kerugian real konsumen gitu. Baik Pak, tadi dari datanya YLKI sendiri ada 5 kali dengan kebanyakan terjadi di bulan Agustus. Sudah pernah ada cross check bertanya ke pihak PLN kenapa di bulan Agustus dan apa penjelasan yang mereka berikan? Nah, ini yang kita juga masih dalami kenapa bulan Agustus itu menjadi bulan yang di mana konsumen menikmati kegelapan kan gitu loh. Kegelapan itu yang harus bahkan dari itu satu kali itu persis di 17 Agustus Pak Kurtubi. Ini juga
juga momennya kuat dan momennya tepat. Tapi lepas dari itu sebenarnya tadi kalau concern YLKI selain kompensasi tadi itu juga mungkin DPR juga nanti bisa pemerintah itu harus jadi gini ada dua pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi pemadaman total ini. Jadi yang pertama adalah pendekatan lesson learn. Tadi saya setuju dengan Pak Qurtubi bahwa harus ada investigasi independen. Kemudian dari investigasi ini poinnya adalah supaya kasus ini tidak terulang kan gitu loh. Supaya kasus ini tidak terulang. Yang kedua adalah pendekatan pendekatan judgment, penghukuman. Dari kasus ini mestinya juga harus ada pihak yang dinyatakan bersalah, harus ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab. Sehingga tadi paling tidak ini juga tadi memberi pelajaran kepada semua penyelenggara layanan publik ya, kalau dia mengelola layanan publik yang menimbulkan gangguan dan berdampak kepada masyarakat luas, ya harus ada hukumannya lah, kira-kira begitu. Harus ada yang bertanggung jawab dan harus ada yang dihukum kalaupun memang ada perlu yang dihukum begitu. Pak Qurtubi, kalau melihat tadi sempat disinggung adanya investigasi ataupun audit dari PLN sendiri, sejauh ini DPR apa sudah pernah menanyakan ke PLN terkait? Belum, ini sejak kejadian pemadaman kemarin kami belum ketemu dengan PLN karena masa reses. Nah ini pun hari ini siang ini kami Komisi 7 merasa bertanggung jawab ya akan keadaan seperti ini sebagai wakil rakyat. Ya kami ingin tahu secepatnya bagaimana kejadiannya ini dan apa berikutnya langkah-langkah PLN baik terkait dengan kompensasi misalnya seperti itu. Nah, tapi meskipun rapatnya informal tetap saja kami anggap bermanfaat sebagai wakil rakyat di DPR agar pertama kejadian ini jangan terulang kembali. Tadi dipaparkan sudah kelima kali ini dan momennya quote unquote tepat ya. Nah, makanya kita dukung juga seandainya polisi kita dengar juga ikut investigasi ya. Kalau memang penyebabnya karena alamiah ya publik maklum ya. Tapi mungkin ada indikasi kesengajaan atau kelalaian dan seterusnya itu ya. Makanya ya kita buka aja DPR mendorong untuk dibuka saja investigasi oleh pihak kepolisian seperti itu agar tidak terulang di kemudian hari, karena ini kan PLN sistem Jawa Bali ini baru sekitar 30.000 megawatt yang dihandle. Kok begini gitu? Bagaimana nanti kalau meningkat 5 kali menjadi 150.000 megawatt? Ya, sebab sasarannya ke situ untuk kita menjadi negara maju, negara industri maju. Seperti itu untuk jauh ke depan kita lihatnya. Nah, yang sekarang ini begitu sensitif karena MRT yang cuma panjangnya sejengkal ini utara selatan terlangsung terkena dampak. Belum nanti LRT, semua pakai listrik itu. Oleh karena itu ini pelajaran yang sangat-sangat penting apa yang bisa dilakukan oleh kita semua, terutama PLN mendesain situasi di mana kalau terjadi hal seperti ini agar MRT yang nantinya bukan hanya utara selatan di Jakarta ke 8 penjuru angin ya, sebagaimana kota-kota besar lain di dunia. Kalau itu di bawah tanah mereka terjebak mati listriknya kan repot. Nah, mumpung masih cuma satu jengkal MRT ini, didesainlah konsepnya, emergensinya, kalau listrik mati, katakan harus ada pembangkit yang backup yang at any time bisa di-on-kan ya. Nah, sekaligus juga harus kita perhatikan kehendak masyarakat sekarang ini. Jakarta kemarin polusi. Nah, ini ya dipertimbangkan untuk penyediaan energi listrik ke depan itu. Banyak faktor begitu ya Pak. Kami harus jeda sejenak, Pak Qurtubi, Pak Sudaryatmo, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.